Kalau minggu lalu itu kita sudah membahas tentang reaksi kimia itu apa saja sih ya. Dan reaksi kimia itu biasanya akan dituliskan dalam suatu persamaan kimia. Nah, jadi contoh persamaan kimia di sini ya A plus B atau A bereaksi dengan B akan menghasilkan C dan D. Nah, jadi dalam reaksi kimia kadang untuk produknya ini kan reaktan dan produk. Untuk produknya itu bisa menghasilkan satu produk atau juga bisa menghasilkan lebih dari satu produk ya, tergantung dari molekul atom atau unsur yang bereaksi. Tuh. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Jadi kalau A dan B itu disebut dengan reaktan ya. Tanda panah ini menunjukkan proses menghasilkan ya atau sintesis atau memproduksi. Nah, nanti yang C dan D itu adalah produknya. Yang huruf besar ya semuanya ya. Sedangkan yang huruf kecil itu adalah koefisien reaksi. Biasanya dia menunjukkan perbandingan dari mol ya. Perbandingan dari mol. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih perbandingan molnya berapa, maka kita bisa menghitung ya, bisa menghitung berapa sih massa ya yang dibutuhkan yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dan juga massa yang dihasilkan dalam suatu produk. Nah, yang agak tricky dalam reaksi kimia itu ya, dia basisnya itu adalah mol bukan gram. Kalau misalnya kita mau produksi, contoh reaksinya proses pembentukan asam asetat misalnya ya atau ya asam asetat secara sintesis kimia ya bukan secara natural atau dengan bantuan mikroorganisme tapi kalau secara sintetis kimia itu harus jelas persamaan kimianya apa, reaksinya bagaimana dan kita bisa menentukan berdasarkan molnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang menyetarakan ya, menyetarakan persamaan kimia. Nah, kalau kita sudah punya persamaan kimia yang setara, maka itu kita bisa menghitung masanya ya, neraca masanya itu akan lebih mudah dihitung. Saya akan kasih contoh yang mirip dengan minggu lalu. Jadi, suatu reaksi asam basa ya yang melibatkan NaOH atau sodium hidroksida dan H2SO4 yaitu asam sulfat. Ya, maka kalau yang basanya itu adalah NaOH, yang asamnya itu H2SO4, dia akan membentuk suatu garam namanya Na2SO4. Nah, jika garam yang terbentuk itu yang kita mau ya, misalnya kita ingin menghasilkan jumlah garamnya 71 gram gitu ya. Berapakah massa dari NaOH dan H2SO4 yang kita butuhkan? Oke. Nah, di sini saya tambahkan juga berat molekulnya. Kira-kira ada ide nggak gimana nih awalnya kita harus kerjakan apa dulu? Hmm, saya ini ya, saya pindah dulu aja. Nih, jadi ini lanjutannya kita punya neraca massa tunggal ya. Neraca massa tunggal artinya dia hanya ada satu saja kita fokuskan yang melibatkan reaksi kimia dan melibatkan reaksi kimia. Nah, saya akan kasih contoh yang mirip ya. Tadi itu, aduh, mana tadi soalnya? Kita punya reaksi asam basa. Reaksi asam basa, asam dan basa. Basa di sini bukan basah yang ini ya, kondisi yang penuh dengan air atau terkena air, tapi ini berdasarkan eh, pH ya. pH itu keasaman. Asam basa melibatkan yang melibatkan NaOH dan H2SO4
Dia akan membentuk garam ya. Membentuk garam, tapi bukan garam NaCl. Kalau ini garam yang terbentuk adalah Na2SO4. Hmm. Jika garam yang terbentuk adalah jika garam yang terbentuk sebanyak 71 gram. Berapa massa NaOH dan H2SO4 yang dibutuhkan? Nah, di sini kita butuh berat molekul ya, BM. BM dari garamnya ada 142 gram per mol. Terus kalau NaOH itu 40 gram per mol. Satu lagi kalau H2SO4 itu 98. Sebenarnya kalau untuk berat molekul ini dia punya angka signifikan yang cukup besar ya. Tapi kita tidak mengambil itu. Maksudnya langsung aja tidak pakai koma-koma biar lebih menyederhanakan perhitungan nanti. Nah, bagaimanakah cara menjawabnya? Apa dulu yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus memastikan eh, reaksi kimianya apa, terus persamaan kimianya seperti apa ya. Nah, ini kan reaksinya asam dan basa. Asam dan basa yaitu NaOH dan H2SO4. Ini NaOH ini si ininya ya, NaOH ini yang basa, ini yang asam. Kita menulis mana dulu nih? NaOH dulu atau H2SO4 dulu kira-kira? Kira-kira tulis reaksinya NaOH dulu atau H2SO4 dulu? Menurut kalian kira ada harus seperti apa? Hmm? Ada ide? NaOH dulu Ibu. NaOH dulu. Yang lain gimana? NaOH dulu atau H2SO4 dulu? Nah, kalau dalam reaksi kimia, tidak ada aturan yang baku ya, kalian bisa menuliskan apapun itu duluan gitu ya. Jadi kalau menulis yang jelas dia kalau misalnya berada dalam reaktan dia harus dalam reaktan nggak bisa pindah ke produk. Tapi kalau dalam penulisannya kalian boleh menulis NaOH plus H2SO4 atau sebaliknya ya H2SO4 plus NaOH itu sama saja. Jadi tidak ada aturan baku ya, harus berurutan kayak gitu. Oke, jadi kita tulis NaOH dulu boleh. NaOH ditambah H2SO4. Beli minuman. Hasilkan Na2SO4. Oke. Kebetulan ini dia menghasilkan hanya satu produk yaitu Na2SO4. Dalam proses yang lain, contohnya seperti proses pembakaran ya. Kalau dalam proses pembakaran itu kadang dia menghasilkan lebih dari satu produk. Tahu itu lupa. Rồi, dạ, Oke. dĩa gạch lợn. Hmm. Dạ. Đúng rồi, lái. Alah, mic mula. Nah, sekarang kita akan langsung ini ya, setarakan dulu. Masih ingat cara menyetarakannya minggu lalu? Kita tulis, ini ada reaktan ya, sini ada produk. Nah, atom-atomnya apa saja? Atom-atom yang ada di sini ada apa aja? Pertama kita punya Na Na. ya. Ya, Na. Na, oke. Terus yang kedua kita punya apa lagi? Kita punya O. O ya. Terus yang ketiga kita H. punya H. H. Yang S. O. keempat kita punya SO. S, Bu. S ya, hati-hati S. Hanya S, bukan SO. Nah, yang harus kalian S. perhatikan, kalau yang namanya molekul ya, molekul. Kalau dia dua huruf,
Kalau dia 2 huruf, itu huruf kedua pasti huruf kecil. Contohnya CA, A-nya Iya. kecil. BR, R-nya itu kecil. CL, L-nya itu kecil. Jadi kalau misalnya kalian menemukan SOPO gitu ya, HO atau OH, ini dia terdiri atas dua ya, dua atom atau dua unsur. Oke, jadi Na, OH, dan S. Kita lihat yang di reaktan Na-nya ada yang sebelah kiri ya. Reaktan itu sebelah kiri, produk itu yang sebelah kanan. Di reaktan sebelah kiri Na ada berapa? Satu, Ada satu. Oke. Di sebelah kanan Na-nya dua, ada dua. Ini udah seimbang atau belum? belum. Belum ya. Berarti ini kita tulis dulu. Tidak seimbang. Nah, sekarang O. O di sebelah kiri ada berapa? Lima. 5. Dari mana? Ini satu ditambah 4 di sini ya. Ada 5. Iya, Oke. Yang sebelah kanan O-nya ada empat. 4. Oke, ini udah seimbang. Tidak Belum. ya. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Terus H-nya gimana? Hanya sebelah kiri ada tiga, tapi di kanannya nggak ada. Nah, sebelah kiri ada 3, tapi di kanannya tidak ada. Berarti ini reaksinya ada yang hilang ya. Apa kira-kira yang hilang? Nah, kalau misalnya kita perhatikan, reaksi asam basa, reaksi asam basa itu eh, secara umum ya, asam gitu ya, ditambah basa, asam ini yang mengandung H+, basa ini yang mengandung OH-, itu akan menghasilkan garam plus H2O. Oke. Berarti di sini kita kekurangan produknya H2O ya. Dua U. Oke. Berarti O-nya harusnya di kanan jadi berapa nih? Tadi kan ada 4 ditambah 1 Oh, ya. jadi lima. Jadi 5. Sip. Seimbang. Ini udah seimbang ya. Terus tadi H ya. H di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan Ada dua. ada 2. Oke. Ini belum seimbang. Terakhir. S di sebelah kiri ada Satu, 1 ya. Sebelah kanan ada satu juga. 1. Berarti ini udah seimbang. Nah, biasanya kita mulai dengan yang belum seimbang atau tidak seimbang dan yang dia hanya berada pada satu molekul saja ya. Contohnya di sini yang belum seimbang itu kan ada Na dan H N, ya. A, H. Kalau kita lihat Na ini kan cuma ada di NaOH ya. Ini juga Na hanya ada di Na2SO4. Tapi kalau H yang sebelah kiri dia ada di NaOH dan ada di H2SO4. Ada 2 dia. Nah, jadi kita pilih yang hanya ada satu saja, yaitu Na dulu ya. Kita mulai dari Na. Na di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Jadi untuk menyeimbangkannya harus sama ya. Berarti yang kiri kita kali 2 saja. Oke. Maka di sini ditambah 2 NaOH. Oke. Nah, kalau 2 NaOH, Na-nya udah sama nih. Apakah akan mempengaruhi yang lain? Iya ya, karena O-nya, Pengaruh. O-nya di sini kan 1 dikali 2 jadi 2, terus Iya. tambah 4. Berarti O-nya ini dia menjadi 6. Sedangkan O yang sebelah kiri ini menjadi, masih 5 ya. Masih 5. Nah, supaya 6 gimana O-nya? Supaya 6 berarti ini kan 4. Yang satu ini bisa kita kali 2. Oke. Sehingga hasilnya 6 juga. Nah, kalau udah seperti ini kita cek lagi ya. Kita cek H. H di sebelah kiri jadinya ini 2 kali 1 kan 2. Ditambah 2 hasilnya jadi 4. Oke. Di sebelah kanan H
H ada di sini 2 kecil dikali yang koefisiennya ada 2. Berarti 2 4. kali 2 4. Oh, dia jadinya seimbang. Ini tunggu, ini sudah seimbang, ini seimbang, ini seimbang. Terakhir kita cek S ya. Apakah dia berubah atau tidak? Kita lihat ternyata S tidak berubah ya, masih 1. Berarti oke. Nah, maka reaksinya adalah 2NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Nah, ini adalah proses penyetaraan ya. Penyetaraan persamaan kimia. Dan sebenarnya prinsipnya itu sama ya, seperti prinsip neraca massa. Harus seimbang. Yang pertama harus seimbang adalah jumlah atom ya, masing-masing unsur. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Ini udah lancar lah ya kalau menyetarakan bersamaan reaksi kimia ini. Dalam MK Kimia Dasar sih udah belajar juga ya. Oke, nah kalau sudah sama atau sudah setara, baru kita lanjutkan dengan ini ya, molnya. Sebentar. Ups, bukan, bukan. Saya tulis tahapannya. Jadi yang pertama itu menyetarakan persamaan kimianya ya. Menyetarakan persamaan kimia. Nah, yang kedua, kita akan melakukan menyetarakan atau menyeimbangkan ya di sini. Menyeimbangkan jumlah mol. Jumlah molekul ya pada molekul. Kalau menyetarakan persamaan kimia adalah jumlah atom ya. Jumlah atom atau unsur harus sama. Oke. Nah, sekarang jumlah mol. Diketahui nggak di sini molnya berapa-berapa saja? Kebetulan di sini tidak diketahui ya. Yang kita Ada tahu 5. hanya ini nih, berat molekul dan massa dari Na2SO4 yang terbentuk. Oke, karena yang diketahui adalah massa dari Na2SO4, maka kita bisa mencari mol. Kalau kalian masih ingat, mol itu adalah massa dalam gram per berat molekul ya. Berat molekulnya dalam gram per mol. Nah, di antara yang keempat ini kita hanya tahu mol dari garamnya yaitu Na2SO4. Masanya berapa tadi? 71 ya. 71 gram dibagi dengan berat molekulnya Na2SO4 nih. 142. 142 gram per mol. Hasilnya berapa mol? 71 dibagi 142. 70, di 1142. Ini maka setengahnya nggak sini? Setengahnya ya. Setengah berarti 0,5 ya. 0,5 mol. Oke. Nah, kita mulai dari ini aja dulu ya. Masukkan ke persamaannya. Jadi 2NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 plus 2H2O. 2O. Oke. Ini perbandingannya adalah 2 banding 1. Banding 1 banding. Ini perbandingannya ya.
karena kita lihat koefisiennya. Nah, kalau kita sudah tahu perbandingannya, yang kita tahu kan 0,5 mol. Na2SO4. Na2SO4 kita punya 0,5 mol. Kalau 0,5 mol itu 1, NaOH jadinya berapa? Perbandingannya 2 ya. Berarti ini kan jadinya Satu. 2/1 gitu kali 0,5 alias 1 mol. Ya. Iya. H2SO4 ini dia 1 sama. Ya udah 1/1 kali 0,5 mol. Berarti ini 0,5 juga. 0,5. H2, oh dia 2. Berarti 2 banding 1 kali 0,5 mol. Hasilnya 1 mol. 1 mol. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya di sini 1 mol, 0,5 mol, 0,5 mol, dan 1 mol. 1 mol. Nah, kita sudah tahu yang ditanya itu kan berapa yang dibutuhkan ya, NaOH dan H2SO4. Berarti NaOH yang dibutuhkan, NaOH yang dibutuhkan itu adalah 1 mol. Oke. 1 mol ini berapa gram masanya? Nah, 1 mol ini kan dari rumus ini ya, mol sama dengan massa dikali berat molekul. Berarti kalau kita mau mencari massanya, yaitu mol dikali dengan berat Berat molekul. molekul. Oke. Berarti massa NaOH, MnAOH itu adalah 1 mol dikali berat molekulnya kalau nggak salah 40 gram per mol. Nah, jawabannya adalah 40 gram. Tuh. Kalau H2SO4, berarti kalau H2SO4 yang dibutuhkan ya adalah 0,5 mol. Berarti massanya H2SO4 adalah 0,5 mol dikali berapa ya? 98. 98 gram per mol. Hasilnya setengahnya ya. 49 ya. 49 gram. Setengah kali 98. Iya. Oke. Jadi jawabannya 40 gram dan 49 gram. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar ibu lagi nulis. Oke, oke. Enggak. Oke, kalau minggu lalu kita cuma sampai molnya aja ya. Nah, kalau sekarang tinggal kalian kalikan saja dengan berat molekulnya untuk mendapatkan jumlah massa yang dibutuhkan ya, atau jumlah massa dari produk yang dihasilkan. Bisa antara itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini Ada ibu. nggak ada.
Soalnya kayaknya itu aja sih untuk hari ini ya, materinya itu lebih kayak ke sambungan dari minggu lalu. Jadi nggak begitu banyak, kasihan juga kalian nanti pusing ke ujian. Anyway, kita ujian minggu depan karena online, jadinya semuanya akan dilakukan secara online ya ujiannya ya. Nah, Iya, Bu. untuk PDRP ini kan dia rata-rata hitungan, jadi saya tidak akan memberikan materi ya, materi yang hafalan atau teori. Jadi soalnya nanti untuk PDRP itu ada 5 soal. Semuanya hitungan. Nah, terus gimana cara mengerjakannya? Tetap sama, kita mulai 9.30 ya. 9.30 mulai tank, udah mulai. Di awal saya akan absen kalian dulu, semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, maka resiko ditanggung masing-masing ya. Saya akan tetap mulai 9.30 di absen. Nah, jadi saya mohon disediakan kuota dan waktu dan tempat ya, diusahakan saat apa cari yang kondusif lah gitu, yang tidak terganggu kalian nanti. Soalnya ada 5. Pertama saya akan menunjukkan soalnya satu persatu ya. Setelah absen saya langsung mulai soal pertama. Nanti saya kasih waktu. Misal soal pertama hanya dikerjakan 5 menit. Nah, setelah 5 menit kalian foto jawaban kalian, terus langsung kirim ke WhatsApp saya. Gitu ya. WhatsApp pribadi, Bu. Ya, WhatsApp pribadi. Jangan masuk ke WhatsApp yang ini ya. Grup. Yang, masuk ke WhatsApp pribadi saya. Kalau sudah, nanti saya kasih waktu, misal 1 menit lah ya, untuk memoto hasil jawaban kalian. Nah, setelah 1 menit kita mulai soal kedua. Jadi soal kedua baru saya sampaikan. Sama kayak gitu. Misal soal kedua waktunya 10 menit nih karena panjang. Nah, oke, kalian kerjakan. Kalau sudah 10 menit, di foto kirim lagi ke saya. Kayak gitu seterusnya sampai soal kelima ya. Nah, ini open book ya, dalam artian kalian boleh lihat catatan, nggak masalah. Kalau mau kerja sama, itu resiko ditanggung kalian sendiri ya. Kalau temennya salah ya salah gitu. Kalau temennya benar ya 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 ikut benar, tapi ya kalian ini ya, itu berdasarkan kejujuran. Jadi saya akan percaya ya sama kalian ya. Apakah kalian akan menjadi orang yang jujur atau tidak jujur, itu terserah kalian. Oke, gitu ya. Jadi soalnya ada 5. Dan tiap soal itu beda-beda waktunya dan saya akan kasih tahu waktunya pada saat ujian. Nah, kalau ada yang terlambat, misal ada yang terlambat nih, ternyata sudah mulai nomor 2. Ya udah, kalian nomor 1 tidak bisa mengerjakan. Atau misal Hmm. kalian masuk pas di nomor 1 tapi waktunya udah berjalan, jadi sisa waktu mengerjakan 1 menit. Ya udah, mau nggak mau kalian cuma punya waktu mengerjakan soal yang nomor 1 itu hanya 1 menit. Kayak gitu sih. Rencananya sih tidak lebih dari 10 menit ya untuk satu soal. Jadi kalau 5 soal ya maksimal 50 menit alias cuma 1 jam selesai ujiannya. Tuh, jadi minta tolong ya karena mau nggak mau ya ini kita online, diusahakan kalian punya bisa ini ya, bisa akses kuota ya internetnya. Bisa gabung bareng temennya nggak apa-apa, asalkan diusahakan kerja masing-masing ya. Misal mau sama-sama bareng Yustia gitu kan, 3 atau 4 orang. Penting kalian lihat soalnya seperti apa, habis itu udah langsung kerjakan. Tidak perlu ini ya menulis soal ya, tapi kalau misalnya kalian tulisnya dalam bentuk kayak diketahui apa kayak gitu ya, ditanya apa terus baru jawab. Jadi tidak perlu menyalin ulang soal yang saya berikan nanti. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan kah? Kalau dari saya sih nggak ada, Bu. Udah Nggak ada jelas. ya. Nah, enaknya, bagusnya ya, kalau untuk persiapannya nanti kalian siapkan aja tuh 5 halaman ya, boleh di buku, boleh di kertas, terserah. Terus tulis masing-masing halaman itu nama dan NIM kalian ya. Karena kalau di foto nanti nggak ada nama dan NIM-nya susah juga ya. Saya bingung siapa. Berarti setiap lembar jawabannya itu kita tulis nama sama name itu, Bu. Iya, jadi ketika kirim WA kalian nggak perlu
Ibu ini saya siapa? Misalnya saya Fahril, Bu mau ngirim gini nih nggak usah langsung aja kirimkan fotonya. Oke. Selesai. Ah, gitu. Dan nomor soal ya tentunya ya. Oke, kita absen dulu deh kalau gitu. Oh, saya lupa nyalakan video ternyata. Absen dulu. Kalian dari tahun lalu juga ujian itu cuma 1 minggu ya waktu ujian ya? Kan dua Iya, minggu. Ibu. Oh, saya yang sudah terlalu lama keluar. Saya dulu pas zaman zaman saya masih di kampus itu 2 minggu. Jadi kalian benar-benar satu apa ya jadwalnya itu ibaratnya beda dengan jadwal kuliah gitu. Sehari itu setidaknya satu MK ya, satu mata kuliah. Itu Kita enggak, biasanya. Ibu. Misalnya kan contohnya hari Rabu nih, Bu. Kita ada 3 mata Oh, kuliah. nah Ya itu udah, dia. tiga-tiga itu ujian hari itu gitu loh, Ibu. Makanya saya juga agak ini sih kemarin kok begini. Saya bilang karena kalau dari segi mahasiswa ya sebagai kalian agak apa ya mengkhawatirkan ya kalau misalnya satu hari satu soal atau satu mata kuliah kan kalian bisa fokus ya. Tapi kalau Iya. sehari ada yang dua, ada yang tiga kayak gitu terus besoknya nggak ada kosong itu kan agak sulit untuk konsentrasi cuma ya nggak tahu lah. Saya bukan pemegang kebijakan di atas jadinya ya sudahlah. Terus gimana? Biasanya kalau dengan sistem kayak gini bisa nggak kalian belajar dengan baik gitu? Dibisain aja sih, Bu. Kadang ada yang bisa kejawab, kadang ada yang enggak. I see. Soalnya misalnya nih, Bu, misalnya kita ujian ada yang jam 8 nanti ada lagi ujian jam sepuluh Oh, tiga puluh ada lagi jam 1. oh iya makanya itu. Itu gimana tuh belajarnya tuh? Bismillah. Astagfirullah. Ada kalau di tunggu dulu dengan mata kuliah saya kalian ada ini nggak? Ada karena online ya, jadi saya itu lebih fleksibel sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih mata mata kuliah saya PDRP nih kalian misal ada mata kuliah lain juga yang ujian hari itu nggak apa-apa kita bisa pindah ujiannya hari apa yang kalian kira-kira kosong kayak gitu saya nggak masalah. Nah kalau misalnya kalian butuh untuk negosiasi ya seperti itu sampaikan aja ya sama saya ya. Tapi kalau bisa Ya, sampaikannya Ibu. minggu ini karena dalam minggu ini karena apa ya saya harus lapor juga kan ke atasan gitu. Kalau yang itu nggak ada sih Ibu, nggak yang bentrok sama jam kuliahnya Ibu. Soalnya Ibu tetap jam pagi kan. Kalau hari Jumat juga kita nggak ada Nggak ada itu cuma Ibu. Nanti jam 1 ada lagi jam 1:30. nggak apa-apa itu. Nggak Setengah dua apa-apa apa? sih. Setengah dua apa? Mata kuliah. Analisis keputusan. Hmm. Nggak masalah, maksudnya kalau misalnya kalian mau ganti jadi hari hari apa yang kalian kosong, yang nggak ada MK sama sekali maksud saya. Kalau mau ganti, ayo nggak apa-apa ya saya ya. Ada semua sih Ibu. Soalnya yang MKK 3 yang hari Jumat itu kan dipindah ke hari Kamis. Nah Ibu hari Heeh. Rabu sih Ibu yang 3 mata kuliah ada statistika, Wow. terus satuan operasi industri Ah, sama mikrobiologi industri. oh mikrobiologi hari Rabu, Eh, mikro mikrobiologi hari Senin kalau nggak salah bukan? bukan bukan Ibu, yang mana ya? Ibu, Mirip lagi. manajemen agroindustri. Ya, manajemen agroindustri. Terus Oke, hari sorry. Selasa Hari Selasa ada biokim ya? Biokim ya. biokimia sama agroindustri berkelanjutan. Oh, banyak sekali berapa sih mata kuliah yang kalian ambil? 10 Ibu. Astagfirullah, I see. Oke, kalau gitu, kalau misalnya nggak masalah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti juga nggak apa-apa ya. Atau misalnya mau lebih pagi juga oke. Misalnya nanti untuk PDRP Bu mulainya jam 8.30, oke nggak masalah. Pokoknya se ini dikomunikasikan aja ya. Ya, Ibu, tergantung kesepakatan teman-teman sih mau jam berapa mereka. Nanti tolong ini dikomunikasikan. Ada masa tunggal reaksi kimia. Ya, sama. Berarti kalau yang neraca massa tunggal ini, kita setelah tentukan ininya Ibu, kesetimbangannya langsung ditentukan masanya ya Ibu. Tinggal dikali Molnya aja. dulu, mol ya. Oh ya, mol.
Karena kalau dalam reaksi kimia itu dia Oh, basisnya itu mol, bukan massa. Jadi kalian nggak bisa langsung masukin 71 gram terus dibanding dua kali, tinggal kali dua sama kali satu, dia tidak bisa seperti itu. Harus molnya ya. Itu aja sih. dicari mol produknya, Ibu. Semua tergantung. Kalau misalnya yang diketahui adalah mol dari produk, kayak tadi kan yang diketahui mol dari produk, Ya, kalian bisa mencari mol 71. dari reaktan. Kalau yang diketahui mol dari reaktan, walaupun cuma satu ya yang diketahui, maka kalian bisa mencari mol reaktan yang lain dan produknya. Nah, terus kalau minggu lalu itu kan ada reaktan pembatas ya. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Jadi, hati-hati kalau misalnya yang diketahui reaktannya, molnya itu ada dua. Kalian lihat yang mana yang harus kalian gunakan basisnya. Tuh sih. Oke, Vicky, Afrullah ada. Vicky ada? Mana si Piki nih? Mana dia Vicky? Vicky nggak masuk nih. Enggak, dari kemarin dia nggak masuk, Ibu nggak tahu kemana. Iya ya, nah ini kemana dia? Yustia Putri Antari. Hadir, Ibu. Oke, Kenia Lamantari. Hadir, Ibu. Oke, Putri Aprianti. Hadir Ibu. Ya, Fahril Abdullah. Saya Ibu. Hadir. Kenapa kamu lemah sekali, Fahril? Udah sarapan ke? Kurang Saya sehat baru Bu. bangun. Oh, kamu kurang sehat. Nah, kan, kasihan. Alfikur Rahman. Saya Ibu. Oke, Nasrullah. Hadir Bu. Ya, Dina Ariana. Hadir Ibu. Nggak semangat sekali, Dina. Lala Destri Sulfiana. Lala ada? Nah, tadi ada sih, ya, ya, ya. Udah keluar tapi ini sekarang. Oke, tadi ada sih Lala. Jenny Tia Maharani. Jenny? Jenny ada di sini. Ivan Ardiansyah. Ivan? Mana Ivan? Oh, Ivan ada Hadir juga. Bu, hadir Bu, hadir Bu. Oke, 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 oke. Sip. Jenny hadir Ibu. Iya, Jenny hadir. Berarti Vicky aja nih yang nggak ada ya. Simpan all good. Baiklah, selamat belajar ya untuk minggu depan. Good luck buat kalian. Kayaknya